Jadi saya merasakan betul kerjaan, mohon maaf ya Bang, pendukung Mas Anies menyerang Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya seharusnya Bang konsisten antara mulut manis dan saya yakin timnya Anies tidak pernah menyerang Prabowo. Beginilah, Anies itu menghormati Prabowo. Jalan tengahnya begini, daripada kemudian sama sekali nggak ada. Kelompok Anies dan kelompok Prabowo, pendukung Anies dan pendukung Prabowo ribut, sudah pilih Ganjar saja. sudah kita selesaikan perdebatan ini. Nggak ada nyerang. Kita selesaikan perdebatan ini dengan sama-sama pilih Ganjar, sudah selesai. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, sekaitan dengan Pilpres 2024 yang sedang memanas. Dan untuk video kali ini lebih panas lagi sahabat-sahabat. Kenapa? Karena Adiana Pitupulu dengan santainya dia membuat kocar-kacir para pendukung Anies di sebuah podcast di mana ya, di tempatnya Akbar Faisal, di mana respon-respon yang diberikan si Adiana Pitupulu begitu santai tetapi memukul para pendukung si Anies Baswedan. Nah, ini bicara sekaitan dengan akhir-akhir ini sepertinya Anies Baswedan itu melegalkan yang namanya politik identitas di negeri ini yang akan muncul di 2024 sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Jadi mungkin juga yang paling penting juga tadi yang dikatakan kita bahas Abraham Lincoln nih. Dian, bahwa yang sekarang ini yang mendapatkan fitnah itu yang paling banyak dari Anies. Bukan terbalik Bang. Bahkan Anies itu difitnah benar dari sejak gubernur sampai sekarang difitnah. Seperti apa fitnahnya kalau boleh? Tidak apa-apa deh. Anda ini bro. Misalnya dia radikal, intolerans. Itu kan hal-hal yang sangat fundamental kan yang tidak bagus. Jadi sesungguhnya benar Pilpres ini kita harus menghindari pertengkaran. Kan? Kita harus menghindari itu. Jadi siapapun generasi bangsa yang kita tokoh yang terbaik, silakan maju gitu. Nah, pernyataan Abang itu Bang, harusnya saran saya nih Bang, Abang sebagai tokoh pendukung Mas Anies itu bisa diimplementasikan di relawan pendukung Mas Anies di media sosial. Sudah. Jangan sampai begini, Mas Anies manis omongannya, Bang Habil Marati manis omongannya, tapi di relawan itu berbeda. Jadi begini Mas Andre, jadi nah mudah-mudahan berubah. Iya, gitu. Saran saya begini, gitu. Anies itu kemarin waktu di Garut, dia sudah mewanti-wanti jangan pernah menyerang lawan siapapun, jangan pernah menyerang capres siapapun. Itu sudah wanti-wanti, jangan. Kalau kita difitnah, diam, jangan balas, jangan noise, tapi pakai voice. Itu bagus, tapi saya pengen tahu tapi ada faktanya Bang. Entar lu gue tanya nih. Kita pengen tahu batasan menurut Anda di tim Anies antara fitnah dengan tidak itu seperti apa? Saya mau buka begini. Di tempat saya ini beberapa kali kami mengangkat soal Anies. Pada tayangan terakhir menghadirkan beberapa kawan-kawan kita, itu mereka menggugat begini. Kita pengen mendengarkan dari Mas Anies sebagai orang yang kita anggap menawarkan perubahan. Kan itu kan nama koalisinya, koalisi perubahan. Jelaskan kepada kita Anda mau bikin apa nantinya kalau menjadi presiden. Bagaimana tentang agenda-agenda Anda, intoleransi segala macam. Terus kemudian ada gugatan di sini dari seseorang bernama Erwin Aksa, teman kita, tentang utang pemilu segala macam itu dibuka secara terang benderang di sini, tapi kemudian tak ada jawaban yang cukup, tapi kemudian dianggap bahwa itu adalah fitnah. Makanya saya bertanya Bang, bagi tim Anies, mana batasan antara fitnah dengan tidak, supaya kita bisa memahami pikiran teman-teman di sana. Pertama, soal pinjaman 50 miliar itu kan, bakal katanya ada lebih, itu bukan fitnah. Betul. Itu kan kos kampanye, itu benar kan? Kos kampanye kan. Tapi kan itu bukan keinginannya Anies, bukan Anies ya. Tapi artinya kalau ini dibuka lebih dalam lagi, itu malah Erwin yang malu nanti. Artinya Anies tidak mau tapi menikmati uang itu. Oh tidak, Anies sama sekali tidak tidak Anies tidak minta, tapi dia gunakan untuk kampanye. No. Anies tidak sama sekali tidak melihat uang tidak itu, tidak mentas
tidak mendistribusikan penggunanya. Ya. Itu Pak Sudirman, saya juga menjawab. Iya, itu nggak ada dia. Jadi itu bukan masuk pada jalur fitnah, tapi itu adalah itu kos politik biasa. Kita kan pernah jadi caleg semua. Kan kita ada punya kos politik. Nah, tapi masalahnya gini Bang, saya akan berikan kesempatan Anda untuk menjawabnya. Yang kami dapatkan di sini dan kami buka di sini adalah ada utang piutang atau dana kampanye, ternyata bukan 50 miliar. Kenyataannya ternyata lebih besar, 90 kalau saya salah. Iya. Tetapi yang dilaporkan sebagai dana kampanye itu tidak sebesar itu. Penting poin ini, dan saya juga akan kejarkan kepada pasangan-pasangan ini nantinya. Penting bagi ini agar kemudian kita maju satu langkah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan bagaimana yang namanya dana kampanye, agar kemudian kualitas pemilu kita menjadi lebih bermartabat. Ini kan nggak ada relasinya dengan Pilpres 2024. Ini kan kasus di gubernur. Ya kan? Case ini sudah selesai. Jadi pertama, Anies firm, clean, dia tidak touch uang itu, dia hanya mengakukan utang. Itu normal. Ya sebenarnya kalau ini dibuka lebih dalam, ini Erwin akan kena. Jadi itu persoalan pribadi selesai. Jangan dibawa di publik. Ya kita pisahkan itu. Ya saya kira masalah DKI sudah selesai. Itu adalah bukan fitnah, tapi fakta. Tapi itu adalah tidak seperti apa yang dikatakan orang. Dari mana sisinya dikatakan sini? Apakah Anies mau diserang moralitasnya bahwa dia tidak bertanggung jawab? Tidak, ini bukan urusannya Anies. Sorry bang. Dalam aturan dana kampanye itu memang ada batasan. No, ini kan kita bicara DKI. Kita bicara. Artinya, sorry ya, DKI sudah selesai. Itu persoalan 2014. Ya, jadi itu sudah selesai. 2017. Saya ingat betul karena Partai Gerindra yang mendukung, Bang. Iya, artinya itu selesai. Mendukung, memodali, gitu loh, Bang. Bukan, itu biasa. Kalau ada modal itu berarti kan ada. Toh Anies sudah membuktikan juga bahwa Anies 2019 tidak maju jadi yang presiden, berkesempatan kepada Prabowo dan Anies mendukung. Nah, saya kembalikan pada forum pembicaraan kita. Kebetulan saja kita membahas soal ini, tapi kita kembali pada pernyataan Abang tadi bahwa kubu Anies paling sering mendapatkan fitnah atau apalah segala macam. Makanya saya bertanya seperti itu tadi. Iya. Nah, boleh nggak kita diberitahu, terutama kepada kemungkinan dua pesaing Anda nantinya ini, yang mana fitnah yang dilakukan terhadap Anies agar kemudian saya bisa beritahu pada mereka. Jangan fitnah yang paling tidak rasional adalah pertama Anies dianggap melakukan politik identitas. Itu pertama. Yang kedua dianggap radikal. Ini kan dianggap yang ketiga Wahabi. Saya pernah bilang di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada kiai-kiai, saya bilang, kiai-kiai, kalau ada bukti Anies itu adalah radikal, Anies itu adalah intoleran, Anies itu adalah Wahabi, saya kasih 500 juta kalau ada bukti sama saya. Sampai sekarang nggak bisa. Jadi saya kira konspirasi ini itu adalah memancing perdebatan yang mubazir. Ya kan? Kita mau Pilpres 2024 itu produktif, menghasilkan presiden yang berkualitas, bukan boneka. Nah, yang berikutnya tadi katakan tadi Anies perubahan apa Anies akan bawa? Ya kan? Saya akan jelaskan. Ya, mungkin Pak Dian. Ya, Bang. Saya tadi mau menyampaikan kepada Pak Dian tentang Rositur bahwa sesungguhnya Prabowo itu bukan kalah berkali-kali. Lalu? Tapi belum yakin kalah. Ini berat. Ya, lu harus marah yang sama seperti ke gua. Enggak dong. Dia marah waktu itu gua ngomong begitu. Gua agak bingung aja. Bang Habil ini ditanya Anies nyerempet Pak Prabowo terus. Bukan, kelihatan betul bahwa panik bahwa Pak Prabowo ini udah dibilang tenggelamkan Gerindra, tenggelamkan Pak Prabowo, kami dianggap pengkhianat itu. Mohon maaf ya Bang, bentar Bang, gantian. Abang kan bicara manis terus dari tadi kan. Nah, tapi bilang tidak akan ini, tidak akan, tapi dari tadi bicara selain manis nyerempet Pak Prabowo, Pak Prabowo. Bukan. Ini agak sebanding, mohon maaf ya Bang, dengan kerjaan relawan Abang di media sosial. Bukan artinya begini. Karena saya ini ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Bang. Jadi saya merasakan betul kerjaan, mohon maaf ya Bang, pendukung Mas Anies menyerang Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya seharusnya Bang konsisten antara mulut manis dan saya yakin timnya Anies tidak pernah menyerang Prabowo. Beginilah. Anies itu menghormati Prabowo. Jalan tengahnya begini, daripada kemudian sama sekali nggak ada. Kelompok Anies dan kelompok Prabowo, pendukung Anies dan pendukung Prabowo ribut, sudah pilih Ganjar saja.
Sudah, Jadi itu kita harus selesaikan ada- perdebatan Andre. ini. Nggak ada nyerang. Nggak, kita selesaikan Nggak ada. perdebatan Dari ini dengan tadi. sama-sama pilih Ganjar. Sudah selesai. Jadi saya diam dari tadi. Bukan, maksudnya gini loh, Andre. Perdebatan ini gini. Nggak, kita Selesai dari diam ruang dari tadi. Selesai Bang dari ruangan Habil ini, itu nyerempet kita bisa terus ngopi gitu loh. bareng. Bukan, artinya bukan Tapi bukan rakyat nyerempet. Ya, menurut Artinya- saya Abang artinya- Habil lebih baik jualan Mas Anies saja tanpa sudah perlu nyerempet yang lain. Ini saya gitu loh. klarifikasi jangan sampai di benak Andre itu teman-teman dari Nasdem itu Gerindra timnya Anies menyerang Prabowo. Enggak, Anies itu sangat menghormati Prabowo berkali-kali. Betul Bang. Betul kali, Saking Tapi menghormatinya. nggak mau milih Prabowo. Ya, Bang, Dia itu, sekarang Bang, itu bahaya juga, Bang, Bang. saking menghormati Pak Kalau Prabowo abang tuh Bang. menghormat tapi tidak milih, Bang, gimana sudah. maksudnya? Nggak, saking menghormati Pak Prabowo tuh Bang. Sampai berhenti jadi gubernur pun nggak pamit sama Pak Prabowo. Itu saking menghormati. Ya, kita kan tahu mungkin ini kan kadang-kadang kan tokoh-tokoh Nggak itu bertemu apa-apa. di luar kan kita nggak tahu. Bapak-bapak, Bertemu di luar. bapak-bapak. Mungkin Ya, ketemu di Pamitnya luar. WhatsApp. Nah, bisa Teman-teman, ketemu di luar. teman-teman. Bisa ketemu di luar. Saya membiarkan Anda berdebat dulu sekitar berapa menit dan itu kemudian Anda melanggar kesepakatan kita tadi bahwa kita kembalikan pada substansi. Oke. Tapi kan tadi ada pertanyaannya. Iya, Akbar, Pak. mengenai apa perubahan apa yang akan diusung oleh Ya, Anies kan? oke. Nah, maksud saya ingin menuju ke situ. Nah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya, dengan santainya Adiana Pitupulu membuat para pendukung Anies ini sepertinya kelabakan. Kelabakan dan malah si pendukung Anies ini itu tidak menyerang si Ganjar dan PDIP. Nah, barusan perdebatan ini bukan arah serangannya ke PDIP, tetapi dia serangannya ke Pak Prabowo. Nah, untuk pendukung Anies harus dipahami memang bahwa di publik muncul sekaitan dengan apakah Anies mendukung yang namanya politik identitas itu. Nah, ternyata faktanya betul. Misalnya dengan bergabungnya beberapa partai yang termasuk Partai Ka'bah besutan si kakek tua si Amin Rais itu kan sudah menyatakan diri sebagai politik identitas. Mungkin saja Pak Anies Baswedan itu tidak dalam kerangka berpikir yang namanya politik identitas. Tetapi kesalahan Pak Anies adalah tidak mampu mengkonsolidasikan para timnya baik di media sosial maupun yang bekerja secara lapangan grassroots bahwa politik identitas bagi tim Anies sebenarnya diharamkan. Nah, itu kan yang seharusnya dimunculkan oleh Pak Anies yang keluar dari mulutnya. Tetapi sampai hari ini Pak Anies membiarkan isu itu bergulir di dalam internal dia, digunakan di internal dia. Nah, itu yang menjadi soal. Bukan mungkin Pak Aniesnya, tetapi kesalahannya Pak Anies adalah memberikan ruang pada pada speak mereka, pada leader-leader mereka, pada tim-tim mereka. Sehingga apa yang terjadi muncul bahwa ini adalah green design yang dilakukan oleh mulai dari Pak Anies sampai ke grassroots. Kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, di situ sebenarnya titik salahnya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, karena ini lagi panas, ya pastilah akhir-akhir ini media sosial akan diramaikan yang namanya capres dan cawapres untuk 2024. Saya kira itu akhir kata dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.